Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan proposal usaha kami, yaitu Coffee Bean. Headline: yang pertama pendahuluan, kedua rencana usaha dan produksi, ketiga rencana pemasaran, keempat keuangan. Latar belakang: dengan meningkatnya produksi kopi susu dalam kemasan yang tengah marak di masyarakat Indonesia, khususnya di Banjarbaru, mengakibatkan meningkatnya harga susu murni. Sebagian besar masyarakat di Banjarbaru lebih tertarik dengan kopi dan dengan susu murni karena lebih mudah didapat. Sebagian besar anak-anak, bahkan remaja maupun dewasa, kurang menyukai susu, apalagi susu kedelai yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Untuk itu, kami akan mengubah orientasi masyarakat akan susu kedelai yang minim penggemar menjadi minuman yang sehat, bergizi, serta mengikuti tren agar disukai setiap kalangan. Susu kedelai mengandung 3,5% protein, 2% lemak, serta 2,9 karbohidrat. Minuman dengan sejuta manfaat ini, apabila dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia setiap hari, kebutuhan gizi telah dapat terpenuhi. Terlebih dengan produk yang kami tawarkan, yaitu susu kedelai buah, yaitu susu kedelai yang dicampur dengan kopi dan ditambah berbagai aroma sebagai variasi rasa agar menambah kenikmatan, kesegaran, serta gizi yang terjaga. Visi usaha. Visi dalam pembuatan proposal ini adalah yaitu menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik. Misi usaha. Misi dalam pembuatan proposal ini adalah memberikan kualitas yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik pula. Tujuan dari usaha yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Rencana usaha dan produksi. Rencana usaha terbagi menjadi 3, yaitu rencana jangka pendek. Usaha produk kopi dengan susu kedelai yang dirintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja dalam usaha bagi kalangan mahasiswa maupun umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kuliah. Lalu rencana jangka menengah. Usaha yang dirintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian. Kami ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha ke depannya. Tidak lupa pula kami lakukan promosi usaha baik dari mulut ke mulut, iklan radio, media online, dan media yang lainnya. Lalu rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan meningkatkan usaha dengan memperluas peluang dengan mendirikan berbagai cabang di berbagai kota dan daerah di Indonesia. Lalu rencana produksi. Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut. Yang pertama, desain produk. Desain produk Coffee Bean diawali dari cup yang menarik agar konsumen tertarik mendokumentasikan dan mempublish di sosial media mereka, sehingga produk ini akan dipromosikan secara tidak langsung. Lalu tempat usaha. Tempat usaha yang kami rintis adalah di lingkungan mahasiswa yang ramai, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Selain itu, di dekat daerah perkantoran juga memungkinkan untuk dibuka usaha minuman ini. Yang ketiga, pengawasan kualitas. Dalam mengontrol kualitas produk yang diberikan kepada konsumen, maka kami akan melakukan kontrol kesegaran bahan baku serta kemasan yang digunakan, agar konsumen mendapat produk yang memuaskan dan tertarik untuk membelinya lagi. Lalu, marketing dan promosi. Yang kelima adalah analisis aspek sumber daya manusia. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen sumber daya manusia yang terkait di dalamnya. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu distributor,
Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor. Distributor yang dimaksud merupakan orang yang memasok barang-barang yang kami butuhkan, seperti susu kedelai, kopi, dan yang menjual segala bahan yang kami butuhkan. Kedua, tenaga kerja. Dalam bisnis ini, kami tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi, yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, sabar, kerja keras, dan tidak gengsi, karena ini merupakan pekerjaan remeh menurut pandangan masyarakat tertentu. Yang ketiga, masyarakat sekitar. Selain sumber daya manusia dari distributor dan tenaga kerja, selanjutnya masyarakat juga berperan penting dalam kelancaran usaha ini, karena kami juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat. Karena apabila tidak mempunyai hubungan yang baik, maka bisa saja usaha kami tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disinilah kami sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Lalu rencana organisasi dan manajemen. Yang pertama, metode pelaksanaan, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha kami. Kritik dan saran dari pelanggan akan sangat mendukung kemajuan usaha kami. Lalu kedua, survei bahan baku. Bahan baku yang penting dalam usaha Coffee Bean ini karena tanpa tersedianya bahan baku, sudah pasti usaha tidak akan berjalan lancar. Salah satu faktor yang mendukung usaha ini adalah bahan baku. Yang ketiga adalah kandungan dalam bahan baku. Kandungan utama dalam susu kedelai, kopi, bahkan air diusahakan selalu agar tetap terjaga kualitasnya. Karena ini merupakan aspek yang berpotensi mengecewakan konsumen. Yang keempat adalah pengawasan. Bahan baku yang kami terima dikemas dengan menggunakan cup plastik dengan desain sebagus mungkin agar menarik minat pelanggan. Yang kelima, sosialisasi kepada masyarakat. Percobaan yang kami lakukan demi mendapatkan konsumen dengan mengadakan harga promo buy one get one untuk memperkenalkan usaha kami, lalu mengiklankan di media sosial yang kami miliki, juga relasi yang kami punya. Rencana pemasaran. Yang pertama ada target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama seperti Jalan Balitan, Jalan Intansari, dan sekitar Taman Minggu Raya. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami tersebut mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan usaha kami berdiri. Usaha ini berlokasi di lingkungan strategis, salah satunya adalah daerah kos dan perkantoran seperti Jalan Intansari dan Jalan Ahmad Yani kilometer 40 yang padat pekerja, agar dapat menjadi target pasar kami yaitu mahasiswa dan karyawan kantor. Yang kedua adalah pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, salah satunya adalah ramainya coffee shop yang menjamur di daerah Banjarbaru. Akan tetapi disinilah kreativitas kami membuat hal baru dengan mengganti bahan baku susu sapi murni menjadi susu kedelai untuk menarik konsumen agar dapat membeli produk kami tanpa membuat pesaing merasa tidak senang dengan tindakan kami. Namun kekeluargaan harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat mau tanpa menjatuhkan pesaing yang lain dengan cara mentaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, strategi penjualan. Adapun strategi penjualan yang dapat kami lakukan adalah promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Untuk melakukan promosi ini cukup dengan bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kami. Dan apabila usaha sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain agar membeli dari usaha kami. Lalu yang kedua dengan media sosial dan internet. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial
seperti dapat melalui Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Karena sebagian masyarakat telah menggunakan media sosial sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kami. Lalu yang ketiga, pengembangan produk. Pengembangan kualitas dari usaha kami ini dapat ditingkatkan pada jumlah mesin kopi dan meningkatkan fasilitas pada ruang tunggu untuk membuat konsumen merasa nyaman, sehingga jangkauan pasar semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun akan meningkat setiap harinya. Sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran konsumen yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar kami rasa mampu untuk mengkonsumsi produk yang kami tawarkan. Aspek keuangan. Yang pertama, investasi. Bahan dan alat yang diperlukan untuk pembukaan usaha ini bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu jumlah total biaya. Pada proses pendirian usaha, biaya tidak dimasukkan karena belum ada kepastian, sehingga total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp13.575.000. Analisis keuntungan. Hasil penjualan kopi, jika dalam satu bulan mendapatkan 1.500 cup minuman, satu cup minuman sama dengan Rp18.000 sampai Rp25.000 sesuai dengan rasa. Adapun variasi rasa yang kami tawarkan memiliki harga yang bervariasi tergantung dari rasa yang diinginkan oleh konsumen, karena macam-macam dari rasa tersebut tidak sama. Adapun daftar harga yang kami tetapkan adalah sebagai berikut. Original Coffee Bean, Rp18.000 per cupnya. Coffee Bean with Palm Sugar, Rp20.000 per cup. Lalu Green Tea Bean, Rp25.000 per cup. Kesimpulan, membuat produk minuman kopi susu hingga menjualnya merupakan salah satu usaha dalam memperbaiki ekonomi, terutama mahasiswa yang ingin menambah uang saku per bulannya. Salah satu usaha yang dapat ikut bersaing dan berkembang yaitu adalah Coffee Bean, di mana produk ini dapat memberikan prospek yang bagus untuk berbisnis. Sekian dari kami, terima kasih.